menciptakan manusia, setelah menciptakan malaikat, jin dan bumi, kemudian itu Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Tanahnya berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda gimana? Warnanya atau jenisnya? Ada yang mengatakan tanahnya itu berwarna merah, ada yang mengatakan tanahnya berwarna hitam, ada putih, ada kuning, ada yang mengatakan. Nah makanya manusia itu ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang kulit kuning, ada nggak? Itu ada yang mengatakan. Nah kemudian tanahnya itu dari tanah yang lembut, ada yang mengatakan tanah kasar. Makanya ada manusia yang lembut, manusia yang jahat, manusia yang baik. Jadi sesuai apa yang diciptakan oleh Allah itu jadinya pasti akan sama. Nah kemudian setelah Nabi Adam diciptakan dari tanah, ditiupkanlah roh kepada Nabi Adam. Nah ketika diciptakan Nabi Adam ketika sendirian di surga, kemudian ditemani oleh siapa? Siti Hawa. Siapa Siti Hawa? Istri dari Nabi Adam. Kemudian di surga kok bisa turun ke bumi gimana? Karena Allah kan telah melanggar Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah budi. Tetapi jin dan manusia telah menggoda Nabi Adam. Makanya Allah itu murka kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian diturunkanlah mereka berdua ke bumi. Diturunkannya itu pisah antara Jawa, contohnya Jawa dan Sumatera. Baratnya gitu, sangat jauh, dan pertama kali diturunkan tidak memakai pakaian. Kemudian ada turun surat untuk menutupi aurat. Nabi Adam dan Hawa itu kemudian menangis keduanya, meminta ampun kepada Allah dan berdoa. Ada yang tahu doanya? Tidak. Rabbana dolamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Siapa yang enggak berdoa? Habis sholat, dia berdoa. Berdoa, apa enggak? Gimana? Allah maghfir dunubi warhamhuma kama rabbayani. Harus berdoa ya. Kita harus kasihan kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah merawat kita. Kita harus mendoakan doa kita kepada Allah. Kita harus yakin bahwasanya doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Tuh. Sampai mana? Sudah selesai. Kemudian ada punya cerita sedikit tentang Asmaul Husna yang bersifat al-qayyum. Bahwasanya pada zaman dahulu, kalau zaman dahulu itu Nabi yang paling perkasa Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa adalah Nabi yang ditakuti oleh kaum Quraisy. Apa? Mandiri. Yang kedua apa? Yang kedua yang mana dari al-qayyum apa? Bukan. Makna dari al-qayyum kan yang pertama mandiri, berdiri sendiri. Yang kedua apa? Makna yang kedua adalah yang selalu mengatur makhluknya. Tuh, dilihat guysnya halaman 18. Ini loh. Nah ini penting. Kalau yang penting itu digaris bawah. Jadi makna al-qayyum selain makna mandiri itu adalah tidak butuh terhadap makhluknya. Tidak butuh terhadap makhluknya.
bahasa sekarang itu kayak CCTV. Paham CCTV? Jadi setiap apa yang kalian lakukan, kalian berbuat baik, kalian berbuat jahat, Allah itu mengetahuinya. Kalian tidur, kalian tidak tidur, kalian nakal, kalian mencuri, kalian bolos, Allah itu mengetahuinya. Kalau bahasa sekarang itu ada CCTV-nya. Jadi semua nanti akan direkam, semua nanti akan diputar balik ketika di alam mahsyar atau alam kebangkitan semua manusia. Nanti saatnya pada hari kiamat. Jadi tolong adik-adik sekalian, kalaupun adik-adik melakukan kejahatan atau melakukan tindakan itu, tolong dipikir terlebih dahulu. Walaupun tidak ada yang lihat, adik sedang tidur, adik sedang mungkin kita wajib yakin bahwasanya Allah itu cuma ada. Kita nggak usah apa ya, bingung. Allah kok nggak ada? Kita meyakininya. Allah itu tidak berbentuk. Kok kita meyakininya? Jangan berpikiran seperti itu. Kita berpikiran bahwasanya ciptaan Allah itu sudah banyak. Ada laut, ada bumi, ada alam semesta. Nah, itu bukti bahwasanya Allah itu ada. Oke, paham? Nah, di sini Al-Qayyum itu mempunyai dua makna. Yang pertama itu Allah Maha Mandiri atau yang Maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan siapapun dan apapun dari makhluknya. Allah itu juga tidak akan sedikit pun tertimpa rasa kekurangan. Makna yang kedua adalah yang selalu mengatur makhluknya. Nah, Allah itu selalu memperhatikan urusan makhluknya, tidak pernah lalai sesaat pun terhadap mereka. Gak paham mungkin? Allah tidak bisa dirasa. Nah, kalau ditanya orang, bagaimana Anda meyakini bahwasanya itu Allah ada? Dengan mengetahui, dengan melihat ciptaan Allah, adanya alam semesta, adanya bumi, adanya langit, adanya kita sebagai manusia. Nah, itu bukti bahwasanya Allah itu ada. Memang secara kasat mata kita tidak bisa melihat Allah. Ada yang tahu siapa nabi yang pernah melihat Allah? Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, ya Allah, coba tampakkanlah. Berikut penjelasan tentang surat Al-Qayyum. Pengertian dari Asmaul Husna Al-Qayyum artinya yang maha mandiri. Jadi Allah itu maha berdiri sendiri mengurusi makhluknya. Maksudnya adalah bahwa Allah dapat mengurusi makhluknya dan alam semesta ini secara sendirian tanpa bantuan sedikit pun dari makhluknya. Sudah paham? Gimana maksudnya? Jadi sifat Allah bersifat Al-Qayyum. Gimana tulisannya? Al-Qayyum. Jadi sifat Allah bersifat Al-Qayyum itu maha mandiri. Segala urusan sesuatu yang dikehendaki Allah, seperti halnya apa? Menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan manusia, dan lain-lain, itu semua adalah Allah yang melakukan sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Siapa yang menciptakan alam? Dengan siapa Allah menciptakan alam? Sendirian. Jadi Allah itu berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Beda dengan kita, makhluk hidup pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kemudian dijelaskan Allah itu tidak pernah tidur, bahkan tidak ada rasa kantuk sedikit pun, karena Allah itu tidak memiliki kekurangan. Sifat Allah itu tidak sama dengan manusia atau makhluk lainnya. Allah itu maha suci dari sifat-sifat kekurangan yang hanya dialami oleh makhluknya. Nah, tidaklah tersentuh oleh rasa lelah, kantuk, dan tidur, karena Allah itu tidak memiliki sifat tersebut.
Coba dibaca ayatnya sama-sama bahwa Allah itu bersifat Al-Qayyum. Coba bismillah dulu. Artinya nah, inti dari surat tersebut bahwasanya surat tersebut menerangkan bahwasanya Allah itu bersifat Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Diterangkan bahwasanya Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak punya rasa lelah, tidak punya rasa kantuk, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, apa yang Anda pikirkan tentang Allah? Apakah adik-adik semua meyakini tentang Allah? Apakah adik-adik semua meyakini tentang Allah? Al-Qawi apa? Ada yang tahu? Al-Qawi Al-Qawi apa artinya? Kalau Al-Qayyum mana mandiri. Nah, sekarang coba diperhatikan pada kelasnya bagian B halaman 17, mengetahui Asmaul Husna Al-Qayyum. Nah, sebelum mengetahui lebih dalam tentang sifat Allah yang berupa Al-Qayyum, siapa yang tahu pengertian Asmaul Husna? Asmaul Husna apa artinya? Apa? Nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa? 99. Ada yang hafal? Kalau hafal masuk surga. Ada yang hafal? Muka.
pembangunan sosial budaya. Tadi setelah ekonomi, sekarang budaya. Yang pertama adalah sanggar tari. Di sini ada nggak sanggarnya? Di mana? Kauman. Di mana? Di Kaumannya. Pembangunan sosial yang terencana dan didesain untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk dalam bidang ekonomi. Nah, pada gambar tersebut apa yang dilakukan oleh masyarakat? Yang pembangunan sosial ekonomi. Apa? Dilihat gambarnya. Pembangunan sosial ekonomi. Yang ini loh. Kerajinan perak. Bukan. Gambar kedua. Ada seorang petani di sawah sedang memanen padinya. Apa? Ada yang tahu? Di sini bapaknya ada yang punya sawah? Punya siapa coba macamkan tangan? Semua rata-rata punya sawah ya. Nah, aktivitas atau kegiatan yang bapak ada dilakukan di sawah atau ketika memanen padi itu merupakan contoh pembangunan sosial ekonomi. Ya. Nah, kalau yang ini halaman depan sendiri dilihat saja dan diperhatikan. Sambil memperhatikan buku LKS. Nah, setelah membahas yang materi sebelumnya, interaksi sosial dan interaksi lingkungan alam, ya, sekarang membahas pembangunan sosial budaya. Tujuan pembangunan di bidang sosial dan budaya adalah yakni terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Nah, kalau punya pensil atau stabilo itu jadi sekalian dicoret atau ditandai bagian yang penting mengenai tentang tujuan pembangunan di bidang sosial. Kemudian pembangunan sosial diperhatikan ya, semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Nah, itu dinamakan pembangunan sosial. Bagian ini pengertian pembangunan sosial dari semua tolong ditentang atau dicoret pakai pensil, ditandai mengenai tentang pembangunan sosial. Nah, kesejahteraan pembangunan sosial itu tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga apa? Spiritual. Dengan demikian memungkinkan semua warga negara itu untuk mengembangkan dirinya. Nah, coba adik-adik semua dilihat pada lembar yang kakak berikan, diperhatikan. Itu merupakan apa ya, sedikit rangkuman mengenai tentang pembahasan ini, yaitu ada tujuan pembangunan sosial. Nah, tujuan pembangunan sosial itu untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Sedangkan pembangunan sosial itu pengertiannya menggabungkan aspek sosial dan ekonomi atau budaya untuk meningkatkan taraf hidup sosial. Kemudian ada gambar, coba diperhatikan di kertas yang kakak berikan. Pembuli kenapa? Iya. Ya
Adik-adik semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sekarang materinya apa? Yes. Buka buku LKS-nya. Oke. Kemarin sebelum kakak yang mengajar kak siapa? Siti Maruja Polisok ya. Atau bisa dipanggil Kak Simaku. Dari mana? Kemarin bahas apa? Pada interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan sudah selesai. Oke, sekarang sebelum masuk ke materi selanjutnya, kakak ini breaking nggak soal. Sebelum masuk, biar nggak ngantuk. Kalau kakak bilang halo, adik-adik semua bilang hai. Kalau kakak bilang hai, halo. Kalau kakak bilang halo halo, adik jawabnya hai hai. Paham ya? Oke, biar nggak ngantuk. Halo. Hai. Hai. Halo, halo. Halo, hai. Hai, halo, gitu. Ayo, semangat, semangat. Halo. Hai. Hai, hai. Bingung nggak? Bentar.